Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja, kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, mungkin beberapa hari ini saya absen dulu ya, diskusi malamnya. Tapi kalau sempat saya akan diskusi, kalau nggak sempat ya maafkan saya. Ya kawan-kawannya. Jadi mungkin beberapa hari ini saya buat monolog. Saya ingin membahas ada beberapa, saya bilang sekarang kristologi ini cabang ilmu ketololan, ajaran apa namanya itu, pengetahuan yang tolol dari orang-orang oknum tertentu, ya kan, tentang kekristenan. Kristologi ini saya bagi dua sekarang cabangnya. Satu Ustadz Kristologi, yang kedua mu'alaf Kristologi. Ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, bukan berarti saya apa namanya itu ya, sebentar. Saya tidak respect terhadap mereka, justru saya respect ya. Mereka suka mengutak-atik ajaran Kristen dengan ketololan mereka, ya kan demikian kawan-kawan ya. Yang untuk itu kita tonton dulu namanya ini siapa ya, ada Prince, Mu'alaf Prince. Ngeri ya, Mu'alaf Prince. Memang kalau kita lihat sepintas wajahnya, kalian akan terkesima, wow tampannya gini ya. Nah, kita tonton dulu apa yang dia bilang agar kalian paham bagaimana sih pandangan si Mu'alaf Prince ini ya. Ini situsnya Mu'alaf Prince Channel, dan ini video yang mau kita tonton mengenai Trinitas. Assalamualaikum Bagaimana warahmatullahi dia bicara wabarakatuh. Trinitas ini, saya pun agak heran juga melihat orang ini. Apa yang dia ucapkan kadang berbelit-belit. Kita dengar ya kawan-kawan ya. Saya minta maaf, banyak teman saudara-saudara muslim yang mengatakan, Andre jangan terlalu ngurusin Alkitab lah segala macam. Jadi saya bukan maksud tujuan untuk mengkiblatkan atau apa-apa. Saya bicara dengan Alkitab, mengenai Alkitab, bukan. Kenapa saya kok nggak bahas Al-Quran? Ya kan, saya lihat satu sisi bahwa saya masuk Islam itu karena Alkitab. Nah, pengakuan dia begini kawan-kawan. Kenapa saya tidak membahas Al-Quran katanya? Karena dia masuk Islam itu gara-gara membaca Bible gitu ya kawan-kawan. Ini yang lucu dari dia menyembunyikan sesuatu. Baca Al-Quran aja aku pikir dia belum lulus ini kawan-kawan. Jadi itulah yang membuat dia tidak mau dan tidak berani bicara Al-Quran. Tetapi karena licin bibir ini, dengan ketampanannya itu, orang bisa terpesona ya kawan-kawan ya, dengan tipu daya dia. Kan iblis jadi melakukan tipu daya di sini. Seolah-olah dia paham sekali tentang Bible itu kan. Dan katanya dia, gara-gara membaca Bible itu makanya saya masuk Islam. Nah, itu membuat dia tidak mau bicara Al-Quran dulu kan ya. Dia, saya yakin dia itu, suruhlah kita pilih satu ayat, suruh dia baca kalau sanggup. Kan demikian. Yang kedua, kalau dia bicara tentang Islam, dia kalah dengan ustadz-ustadz yang baik, yang soleh. Ya kan, yang tidak seperti orang ini. Dan mereka tidak akan laku. Jadi yang laku dijual itu apa ya? Menghina-hina, memaki-maki, menghujat-hujat. Kalau dia bicara Islam, apa kira-kira yang mau dibicarakan dia? Sudah dibicarakan tiap TV. Tiap hari di TV oleh ustadz-ustadz itu ya. Kecuali Ustadz Somad ya, dia nggak soleh itu. Karena dia menghina Kristen juga. Kristologi juga itu ya. Nah kawan-kawan, kalian harus berhati-hati melihat ucapan-ucapan orang ini. Teliti dan seleksi apa yang dia katakan. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Ya, dan berdosa saya kalau saya tidak memberitahukan sebuah kebenaran yang ada di Alkitab. Saya bukan orang bodoh dan saya bukan orang yang tidak memahami Alkitab, bukan. Ya, sesuatu yang bisa kita pahami tidak perlu dipersulit. Nah, perhatikan dia mengaku dia bukan orang bodoh katanya kan, yang tidak mengerti Alkitab. Kita uji ya. Ingat dia bilang dia bukan orang bodoh. Artinya dia orang cerdas. Kita lihat apakah seperti ucapannya bahwa dia adalah seorang yang cerdas. Sesuatu agama yang menjalankan firman Allah, yaitu yang saya ikuti. Ya kenyataannya Islam yang menjalankan firman Allah. Dan itu saya nggak menganggap isi Alkitab itu awal mulanya perjanjian lama, ya kan, terutama perjanjian lama segala macam. Itu bukan Kristen. Karena Kristen, ya,
Kristen itu di-create atau diciptakan oleh Paulus. Nah, perhatikan kecerdasan dia mengatakan bahwa Kristen itu di-create oleh Paulus. Apakah memang demikian? Ya kawan-kawannya, kalau kita lihat asal muasalnya Kristen itu kan di Antioquia. Ketika Rasul Paulus dan Barnabas ke sana, sudah ada orang Kristen. Bahkan Rasul Paulus pun mengatakan ketika ada 14 tahun lalu ada orang Kristen katanya kan, entah di dalam diri entah di luar diri katanya. Sebentar ya, kita bukakan ayatnya ya kawan-kawannya. Inilah orang yang mengatakan bahwa dia cerdas. Ayat Kisah Para Rasul 11 ayat 26 ya. Kisah Para Rasul 11, saya buka dulu kawan-kawannya. 11 ayat 26, Kisah Para Rasul 11. Nah, ayat 26. Sabar ya kawan-kawannya, kalau bicara gini nih enaknya ya harus kita buka ayatnya dong. Jangan nanti jadi sejenis fitnah ya. Nah, ini Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Ya, di situ dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama sekalinya disebut Kristen, ya kan? Nah, dia mengira karena Barnabas ke Tarsus mencari Saulus dan setelah bertemu dengan dia membawanya ke Antioquia, maka mereka tinggal dengan jemaat itu setahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama sekalinya disebut Kristen, ya. Maka mereka mengatakan bahwa inilah jemaat yang pertama, kan demikian ya kawan-kawannya. Dan mereka tadi itu bilang bahwa itulah ciptaan Paulus. Apakah memang demikian kawan-kawan? Sekarang kita lihat ayat Roma 16 ayat 7 ya. Roma 16 ayat 7. Nah, tetapi kalau orang ini pasti menolak, katanya, oh itu begini, tidak bisa. Ini keyakinan kami, ya kalian harus terima, kecuali tidak ada tertulis. Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Perhatikan bahwa yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Sebelum Rasul Paulus sudah ada yang Kristen. Namanya siapa? Andronikus dan Yunias, ya. Yang saudara seperjalan dia, rasul juga ya. Karena setelah turunnya Roh Kudus, 120 orang itu dikatakanlah rasul. Dan semua pekabar Injil dikatakan rasul, tidak seperti dulu ya. Ada rasul anak domba Allah hanya untuk 12 rasul ya kan ya. Nah, 2 Korintus 12 ayat 2 lagi ya. Jadi pernyataan dia yang katanya dia cerdas, ternyata goblok. 2 Korintus, bentar ya. 2 Korintus 12 ayat 2. 2 Korintus 12 ayat 2. Nah ini, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga daripada sorga. Artinya di sini Rasul Paulus mengatakan 14 tahun lalu. Ketika di Korintus, apakah sudah 14 tahun yang lalu? Kan tidak. Ya kawan-kawannya, perjalanan 14 tahun lalu itu ibaratnya jauh sebelum Paulus itu diangkat Yesus menjadi murid. Nah itu bahkan di Roma yang tadi itu 16 itu dikatakan ada 2 orang itu sebelum aku dia sudah menjadi Kristen. Ya kawan-kawannya, jadi gugurlah pernyataan si Baluhab ini mengenai bahwa dia pintar. Kan? Ternyata tidak pintar kawan-kawan. Banyak gitu orang-orang mualaf kristologi ini mengaku-ngaku aja dia pintar agar orang senang kepada dia, mau mengikut dia, mau memberi sedekah, dan dia bisa, ya maaf lah, dia sama dengan saya juga ternyata fotografer, tukang foto ya. Cuman tidak tahulah bagaimana dia ini sekarang selama corona, makanya dia bisa jadi kan gampang. Kita lihat loh. Jadi nanti saya jelaskan itu. Ya. Dan Al-Quran menyempurnakan dari Injil, Taurat, dan Zabur. Nah, perhatikan. Dia katakan Al-Quran menyempurnakan Injil, Taurat, dan Zabur. Oke, mungkin yang dia maksud adalah Injil, Taurat, dan Zabur yang
diturunkan oleh Allah SWT, ya kan kawan? Nah, dan kalau kita lihat dia mengatakan menyempurnakan, artinya Injil, Taurat, dan Zabur itu tidak sempurna. Betapa pedasnya mulut orang ini kawan. Dia memfitnah, menimpahkan kesalahan, tuduhan kepada Allah bahwa Taurat dan Injil itu tidak sempurna. Kan betapa pedasnya. Apalagi Zabur, dia bilang Zabur itulah kitab suci yang tidak ada pertentangan di dalamnya. Tidak ada yang sebentar ya kawan-kawan ya. Ada sedikit apa tuh iklan. B sekali. Yuk. Jatuh. Kawan-kawan. Jadi yang dia bilang dia pintar, sudah kita buktikan ternyata nggak pintar ya. Dia menimpakan kesalahan, dia menghujat Tuhan, menghujat Allah SWT bahwa Taurat, Injil, dan Zabur yang diturunkan Allah SWT tidak sempurna. Banyak kekurangan-kekurangannya, ya kan ya, berlubang-lubang. Atau ya tidak sempurna lagi malah, padahal kitab itu adalah firman Allah. Firman Allah itu tidak mungkin tidak sempurna, kawan-kawan. Tapi bagi mulut orang ini, mulutnya pedas. Dia menghujat Tuhannya sendiri. Kita lanjutkan lagi ya. Disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi saya baca terjemahannya pun saya rasa hampir mirip di firman-firman Allah di Perjanjian Lama. Jadi saya nggak membahas Al-Quran karena saya saat ini ya kan berkewajiban untuk memberikan sebuah kebenaran yang ada di Alkitab, ajaran-ajaran yang benar yang ada di Alkitab. Banyak sekali yang nanya ke saya, terutama umat Kristen ya. Lucunya mereka itu kalau komen video saya, dia balik tanya mengenai Al-Quran. Loh, mereka siapa? Kalau saya pernah Kristen, jadi saya bahas Alkitab, wajar. Lah dia pernah Islam nggak? Kenapa bahas Al-Quran? Kan gitu, konyol kan? Kecuali dia pernah Islam, nah dia bahas, boleh. Tapi lucunya mereka nanya. Dan selalu konteksnya Nabi Muhammad nikah sama Aisyah. Pasti konteksnya itu. 72 bidadari. Selangkangan. Gitu loh. Nyerangnya ke situ mulu. Nah, perhatikan ya. Dia menghina lagi kawan-kawan. Saya geli lihat orang ini ya. Selangkangan katanya. Dia seolah-olah mau mengatakan bahwa apa yang disebutkannya tadi, pertanyaan-pertanyaan orang Kristen itu adalah kan ajaran mereka itu. Dia mengatakan bahwa itu ajaran selangkangan. Ya kawan-kawan. Betapa mulut orang ini, aduh, kotor sekali mulut orang itu kawan-kawan. Terus dia bilang, apa haknya orang Kristen bertanya tentang Islam? Kalau saya punya hak, karena saya dulu adalah mantan Kristen. Kan mantan, begitu kau keluar Kristen, kau pun tidak punya hak bicara tentang Kristen, meskipun kau pernah Kristen. Kan itu aturan main, ya kan? Nah, terus kamu bilang kamu masuk Islam, nah, kenapa tak mau bicara Al-Quran? Karena kamu tidak pandai. Buktinya kau bilang tentang selangkangan terus. Geli aku kawan. Kristologi ini, tapi inilah dipuja-puja orang, dia sanjung-sanjung. Oh ya hebat, tidak tahu dia menghina agamanya sendiri ya, agak dibilangnya selangkangan aja terus. Oke kawan-kawan, kalau kita mau jujur-jujur aja, banyak orang-orang ini yang meninggalkan Yesus itu bukan karena kepintarannya, tapi lebih kepada Alkitab juga mengatakan karena perutnya lapar, ya kan, karena kepentingannya. Lihatlah semua yang meninggalkan Yesus mengaku dia cerdas agar bisa diterima orang-orang bodoh, ya kan? Dan itu adalah sudah dinubuatkan, bukan saya yang bilang loh ya, bahwa keturunan Ismail itu adalah keledai liar. Ya kawan-kawannya, itu kita bisa lihat di Kejadian 16 ayat 12 ya. Kejadian 16 ayat 12. Sebentar aku bukakan 16 ayat 12. Nah, di situ jelas dikatakan bahwa keturunan keledai liar, ya kan, ayat 12 katakan ini seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Pas pula dia laki-laki ya kawan-kawan ya. Kalau perempuan nanti mungkin ada perdebatan. Lihatlah betapa bodohnya orang ini. Dia mengatakan dia cerdas, ternyata bodoh. Ya kan, apa namanya itu, teologi ya. Nah, sekarang kita lihatlah apalagi kata Alkitab. Sekarang kita tidak membahas ya
Tetapi yang kumaksudkan di sini adalah Alkitab mengatakan semua orang yang murtad itu kawan-kawannya. Nah ini, saya selalu suka ini 1 Timotius 4 ayat 1 ya. Kalau saya buka ini, saya geli kali bacanya. Bukan saya yang bilang kawan-kawannya, 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya kan? Katanya dia dulu Kristen. Tidak terlepas dari apa agamanya, saya nggak peduli. Alkitab yang mengatakan, bukan saya. Bahwa Alkitab yang menjudge atau menjatuhkan vonis bahwa siapa orang yang murtad itu ikut ajaran setan-setan. Bukan saya kawan-kawan. Nah, artinya dia ini sekarang hidup di dalam lingkungan para setan. Saya nggak tahu apa maksud Alkitab ini. Tetapi yang saya tangkap dari bahasa Indonesianya begitu. Karena ini bahasa Indonesia kawan-kawan. Nah, kalau saya teruskan video orang itu, dia ada membahas namanya Tritunggal. Oke. Tapi sebenarnya saya malas membahas itu ya. Karena bahasan itu sudah sering saya ucapkan. Dan banyak saya ucapkan, tetapi tidak apa, sedikit saya bukakan kepada kalian agar kalian paham ya betapa pentingnya kita belajar Alkitab. Nah ini kita mainkan dulu. Tapi bukan berarti punya Kristen loh. Ajaran. Dan harusnya umat Kristen mengikuti Alkitab. Bukan ajaran gereja. Nah, saya bahas mau mengenai tadi yang Trinitas. Ya kan? Sebenarnya Trinitas sudah dipatahkan oleh kalimat Yohanes 8 ayat 16 sampai dengan 18. Isinya itu, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Ingat ya. Tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa orang tua dan juga Bapa yang mengutus aku. Ya. Dalam Trinitas itu adalah konsep sebenarnya. Ya. Yang menciptakan itu bukan Allah. Atau yang menciptakan itu bukan di Alkitab, tapi ada orang yang menambahkan kalau menurut saya. Karena kawan-kawan, perhatikan mungkin umur kawan ini sudah 32 tahun mungkin ya, atau 35 tahun. Nah, berarti selama 35 tahun dia hidup di dalam kekristologian dia ya kan. Dia mengatakan dia cerdas, dia bukan orang bodoh, ternyata kalianlah saksinya ya. Saya hanya bisa bilang orang ini tolologi aja lah. Dia tidak memahami konsep Tritunggal ternyata kawan-kawan. Dia mengatakan dia cerdas, ternyata cerdas abal-abal ya. Nah, Yohanes 8 ayat 16 itu dikatakan, jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Kawan-kawan ya. Ini saya perjelas sama kalian sekarang mengenai konsep Tritunggal. Ya, ini saya matikan dulu video saya kawan ya. Dan banyak orang Kristen tidak paham ini kawan, jangan sepele. Pada zaman dahulu perjanjian lama, Tuhan berbicara seperti ini. Anggap kalian melihat saya, hanya ada suara aja kalian dengarkan. Hai Musa, kata Tuhan, naiklah ke gunung Horeb. Maka Musa naikkan. Ya Tuhan, kata Musa. Nah, dari sudut Musa, dia mengatakan suara itu ya Tuhan. Kan demikian, tidak ada Tuhan dilihat si Musa. Kan demikian. Nah, maka dari sudut Musa dapat kita katakan ada suara. Artinya ada yang bersuara. Siapa yang bersuara? Itulah Tuhan. Karena si Musa mengatakannya Tuhan. Setelah itu, kalau orang bersuara artinya ada kehidupan. Siapa buat kehidupan? Adalah roh, Yohanes 6:63. Jadi ketiga ini menyatu hanya untuk bersuara. Ketika bersuara Tuhan, maka ketiga-tiganya hadir. Itulah Tritunggal ya. Bapa Allah adalah roh, roh adalah Allah, firman bersama-sama Bapa adalah Allah, maka firman adalah roh. Karena kan tidak kelihatan, ya kan? Yang bicara adalah roh. Paham ya? Setelah itu, Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia. Firman menjadi manusia. Nah, sekarang kalian lihat di layar kalian sudah ada gambar saya, citra saya. Saya mengutus citra saya kepada kalian. Ya kawan-kawannya, semoga kalian paham. Artinya apa? Citra saya yang saya utus itu adalah saya. Benar kan ya? Nah, maka citra saya ini mengatakan kepada kalian, aku dan si Rudi adalah satu. Nah, iya loh.
yang kuutus adalah citra, itu adalah rupa saya, rupa gambar saya ya. Dia dan saya adalah satu nih. Sudah. Maka citra saya mengatakan, apa yang kuucapkan bukan berasal dari diriku. Benar, yang bicarakan aku. Dia yang kuutus itu hanya ikut apa yang kubilang. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, contoh, apabila saya matikan mic saya, misalnya kalian bertanya jawab dengan dia. Nah, saya matikan mic saya. Contohnya setiap malam kita tanya jawab itu. Kalian bertanya kepada saya, atau saya gambarnya juga, artinya saya kan tidak mendengar suara kalian. Atau saya lepaskanlah headphone ini, gini ya. Saya kan tidak mendengar suara kalian. Apakah si Rudi itu bisa berdiri sendiri, yang digital saya ini? Apakah dia bisa berdiri sendiri kalau kalian tanya? Kan tidak. Dia diam aja gini. Misalnya saya diam aja lagi nih. Paham ya kawan-kawan ya? Tetapi karena saya terhubung dengan si Rudi, saya dengar suara kalian, apa yang kalian tanya, saya jawab. Nah, di dalam ini betul dia bilang harus ada dua yang bersaksi. Kan benar. Yang bersaksi adalah digitalnya saya dengan saya yang asli. Maka kesaksian itu benar. Kan demikian. Tetapi di otak dia ini adalah dua oknum yang berbeda. Yang menurut dia adalah misalnya dua orang lah. Si Rudi dua. Kan tidak. Dia dengan saya ini kan satu ini. Memang dua kami. Satu digital. Wujudnya, unsurnya digital. Yang satu lagi daging ini. Nah, apakah daging lebih mengetahui segala sesuatu tentang aku daripada aku yang asli? Daging itu tidak mengetahui, digital saya, kalau Tuhan kan daging, digital saya ini tidak tahu apapun tentang saya kalau saya nggak memberitahukan. Dia terbatas dalam wujud digital itu. Sama dengan Tuhan. Mahatahuan Yesus terbatas dalam wujud daging itu. Jadi semua yang diucapkan Yesus mengenai kemahatahuan itu karena Bapa yang berkata-kata. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang ngutus aku, katanya. Maka ketika orang menanya kapan hari kiamat, aku nggak mau jawab, dia aku gini. Maka Yesus mulai berinteraksi sendiri. Aku nggak tahu, katanya. Anak tidak tahu, Bapa yang tahu, katanya. Betul. Kan itu jawaban. Itulah cara kalian melihat bagaimana Tritunggal itu, kawan-kawannya. Nah, ketika aku menyampaikan ini, maka ada roh. Roh itu selalu hidup. Ikut karena roh yang menghidupkannya. Kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan menyembah batu. Yang mati, yang di tiap hari disujud-sujuti kan, ada apa itu kan, para penyembah berhala kan, ada itu sujud ke arah batu-batu itu ya. Tapi selalu mengaku kami tidak menyembah batu. Ya, orang penyembah berhala memang gitu. Alasan dia itu hanya apa aja, arahnya dia, Tuhannya di sorga katanya kan. Ya begitulah para penyembah berhala. Saya tidak bilang agama ya, penyembah berhala banyak itu, kayak di kampung-kampung kami ada batu besar itu kan, disembah-sembah orang itu dicium-cium, sudah itu dielus-elus. Seolah-olah itu adalah Tuhan, menangis di situ, meminta di situ dan sebagainya ya. Jadi kawan-kawan, itulah mungkin jawaban saya terhadap mu'alaf kristologi. Jadi mu'alaf itu ada dua, mu'alaf yang baik, dia hanya bicara tentang keislaman, maka itu namanya mu'alaf islamologi. Kalau mu'alaf yang bicara tentang kekristenan, kan dia jadi tolologi ya. Karena dia tidak tahu kekristenan, maka namanya mu'alaf kristologi. Terbukti dia nggak tahu apa-apa kok, hanya mengaku-ngaku bahwa dia cerdas. Ya kawan-kawan ya. Sekian dan terima kasih. Salam Sang Debaters.